Selamat siang anak-anakku. Siang, Ibu. Apa kabar hari ini? Sehat? Ada yang sakit nggak? Sakit hati. Sakit apa? Ibu, Sakit hati sayang. Ibu ngantuk. Sabar ya sayang. Ntar kita juga pulang kok. Siapa sih mau pulang? Ibu. Iya. Ibu mau ambil absen dulu ya. Ada yang absen hari ini? Ada yang mau masuk? Ada, Ibu. Windy. Oke, dengarkan ibu sebentar ya, ibu mau ambil absen. Matias. Oke, kok pada nggak semangat ini? Mau bobo kok. Regina. Hadir Rob. Litwin. Oh sakit ibu. Sakit ya. Oke. Astika. Hadir, Ibu. Monty. Oh, Cecil keluar foto dulu. Dela. Tadi keluar foto. Angela. Florentius. Hadir, Bu. Marta Sahabat. Hadir, Bu. Teresia Novita. Cecilia. Ibu. Oke, hadir. Cuman itu yang udah hadir ya. Didin sakit. Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ada? Lupa. Kita belajar tentang Ratu Esther, Nikodemus, kok lupa sih? Nikodemus, dia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pemimpin Israel. Ada yang tahu siapa aja pemimpin Israel? Tahu siapa? Daud. Nah, betul. Salomo. Musa. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, teman-teman udah lihat Raja Samuel, Saul, dan Daud. Udah pernah lihat? Itu udah pernah ketemu? Belum. Nah, kita Nah, seperti inilah gambar Raja Samuel, Saul, dan Daud. Bu, begitu ya Samuel dan Saul duluan yang mana? Duluan Samuel. Kok Samuel lebih muda daripada Saul? Iya, ini Samuel waktu kecil. Udah jadi raja. Apa Bu? Apa lagi? Apa mau kita diulang lagi sayang? Katanya Samuel udah ini kan, waktu kecilnya dia sudah dididik jadi raja. Iya, nanti kita akan belajar tentang Samuel, Saul, dan Daud. Begitu ya? No. Iya. Ya silakan sayang. Hati-hati ya. Bu nggak bisa buka kancing celana. Nanti kita akan melihat video bersama-sama ya anak-anakku. Iya Ibu. Ibu ini cantik banget, kayak keluar loh Ibu. Sampai aku cantik banget. Hari ini kita akan belajar baik-baik ya. Nanti ada pertanyaan Oh nih. pulang. Sabar ya. Ada Cecil bolos, silakan. Yang seru dan penuh makna tentang tiga tokoh hebat dalam Alkitab, Samuel, Saul, dan Daud. Mereka adalah pemimpin yang terpilih untuk bangsa Israel. Setiap tokoh punya perjalanan dan pelajaran yang berbeda. Pertama, kita mulai dengan Samuel. Samuel adalah nabi dan pemimpin yang sangat taat kepada Tuhan. Samuel lahir dari doa ibunya, Hana. Hana berdoa dengan sungguh-sungguh meminta anak, dan ketika Samuel lahir, Hana menepati janjinya kepada Tuhan. Samuel tinggal di rumah Tuhan sejak kecil dan melayani di sana. Suatu malam, Samuel mendengar suara memanggil. Samuel. Samuel berlari kepada imam Eli dan berkata, Eli, engkau memanggilku? tapi Eli menjawab. Aku tidak memanggilmu. Ini terjadi 3 kali. Lalu Eli menyadari bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel. Eli berkata, Kalau suara itu memanggil lagi, katakanlah, berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. ketika suara itu datang lagi, Samuel menjawab seperti yang diajarkan. Dan Tuhan berbicara kepada Samuel. Sejak saat itu, Samuel
Tuhan menyertainya. Awalnya Saul memimpin dengan baik, tapi lama-kelamaan Saul menjadi sombong. Ia mulai tidak taat kepada Tuhan. Saul mengambil keputusan sendiri dan tidak mengikuti perintah Tuhan sepenuhnya. Karena ketidaktaatan ini, Tuhan menolak Saul sebagai raja. Roh Tuhan meninggalkan Saul dan hatinya menjadi gelisah dan takut. Pelajaran dari Saul: kekuatan dan jabatan tidak berarti apa-apa tanpa ketaatan kepada Tuhan. Jangan sombong dan jangan lupa bahwa semua berkat berasal dari Tuhan. Sekarang mari kita Ibu, Saul. Lena cepena di PPY Bu. Saul dan hatinya menjadi gelisah dan takut. Pelajaran dari Saul: kekuatan dan jabatan tidak berarti apa-apa tanpa ketaatan kepada Tuhan. Jangan sombong dan jangan lupa bahwa semua berkat berasal dari Tuhan. Sekarang mari kita lihat tokoh ketiga, Daud. Daud adalah anak bungsu dari keluarga Isai. Ia bukan tentara, ia bukan orang besar. Ia hanya gembala domba yang rendah hati. Tapi Tuhan tidak melihat penampilan luar. Tuhan melihat hati. Samuel memimpin Tuhan untuk memilih Daud menjadi raja berikutnya. Daud sering bermain kecapi dan bernyanyi untuk Tuhan. Ia menjaga domba dengan setia, melawan singa dan beruang. Pengalaman itu mempersiapkan Daud menghadapi tantangan besar. Lalu datanglah saat yang terkenal, perang melawan Goliat. Semua orang takut kepada raksasa Filistin itu. Tapi Daud berkata, "Aku datang melawan engkau dalam nama Tuhan dengan ketapel dan satu batu saja." Daud mengalahkan Goliat karena keberaniannya dan karena ia percaya bahwa Tuhan bersamanya. Daud kemudian menjadi raja yang luar biasa. Ia membawa bangsa Israel kepada banyak negara. Pelajaran dari Daud: bahwa Tuhan selalu bersamamu. Sekarang mari kita ucapkan ayat sederhana: Tuhan adalah Tuhan. Aku tidak kekurangan apapun. Bagus sekali, terima kasih. Bagus sekali. Dan rajin Ibu. Bagus sekali. Siu nih. Siu. Ibu kenapa kok? Ya, kami kosong saja. Belum nanya kan. Aku beneran Bu ya. Ini waktu Beneran tekannya tinggi. Nah, anak-anak sudah lihat videonya tadi ya kan? Sudah lihat? Nah, di sini juga ada perbandingannya anak-anak. Ada Samuel, ada Saul dan Daud. Nah, tadi kan Monty tanya nih, oh si Samuel itu dipilih Tuhan saat waktu kecil. Nah, Samuel ini